Halo sahabat cerita, kali ini Wahana Cerita akan menceritakan alur cerita dari sebuah film romantik komedi yang sangat hits pada zamannya nih. Film ini berjudul 50 First Date, yang dibintangi oleh si cute Drew Barrymore dan aktor komedi kocak Adam Sandler. Walaupun dibalut bumbu komedi, kisah drama percintaan di sini mampu membuat baper banyak orang kala itu guys. 50 First Date menceritakan tentang kisah cinta antara dua manusia dengan latar belakang yang berbeda dan juga masalah yang sangat unik di mana sang wanita menderita penyakit yang langka dan berbeda. Cus, yuk ditonton sampai akhir. Suatu hari, Henry berusaha menyelamatkan seekor anjing laut bernama Joko yang sedang sakit. Ia kemudian menekan perut Joko agar mengeluarkan isi perutnya yang menyebabkan ia sakit. Alexa, teman Henry yang merupakan wanita tapi berpenampakan pria pun menjadi sasaran semprotan muntahan si anjing laut. Ternyata itu semua kejailan si Henry dan anjing laut karena Alexa telah memakan roti sandwich kepunyaan Henry tanpa izin. Suatu hari, Henry yang gemar berpetualang berencana pergi ke sebuah tempat bernama Bristol Bay. Namun naas, kapalnya tiba-tiba rusak sehingga ia harus pulang dengan sekoci. Sebelum pulang, sambil kesal, Henry mampir mengunjungi sebuah kafe bernama Hukilau. Begitu ia memasuki kafe, matanya silau oleh cahaya yang memantul dari pisau seorang wanita di sana. Ia langsung terkesima dengan sosok wanita cantik berambut pirang yang sedang duduk sendirian sambil menunggu waffle yang telah dipesannya. Wanita cantik itu bernama Lucy. Sambil membaca koran dan menikmati pancake-nya, ia tak sadar kalau Henry terus memandangnya terpesona. Keesokan paginya, Henry sengaja datang lagi ke kafe dengan tujuan memang ingin menemui Lucy. Dengan kaos berwarna pink yang sama seperti kemarin, Lucy juga memesan waffle untuk kemudian dibuat sesuatu sebelum dimakan. Sambil menunggu pesanan yang dibuat oleh si Nick, mantan atlet WWF, Henry memberanikan diri menghampiri Lucy. Ia lalu menggoda Lucy dengan memberikan tusuk gigi sebagai engsel pada rumah waffle yang dibuat Lucy. Lucy yang senang dengan ide dari Henry, kemudian malah mengajak kenalan Henry terlebih dahulu. Ia lalu meminta Henry duduk bersamanya, dan mereka pun mulai terlihat akrab dan mengobrol kesana kemari dan tertawa. Mrs. Sue, emaknya si Nick, terlihat khawatir ketika Lucy dan Henry saling berbicara. Saking asiknya ngobrol dan bercanda, mereka tak sadar kalau hari sudah menjelang siang. Mrs. Sue menghampiri mereka dan beritahu kalau toko akan tutup sementara untuk istirahat. Henry pun kemudian mengantar Lucy ke mobil. Lucy pun pamit pulang, karena ia akan merayakan ulang tahun ayahnya dan memetik nanas sebagai tradisi keluarganya. Sebelum berpisah, Lucy mengajak untuk bertemu lagi esok pagi. Karena saking senangnya, mereka berdua lalu berjoget, dan kaget serta malu-malu kucing kampung ketika mereka ke gap bersamaan berjoget di depan mobil masing-masing. Keesokan paginya, dalam kondisi cuaca hujan, Henry datang ke kafe lebih dulu. Disusul oleh Lucy yang datang tak lama kemudian dengan kaos pink, celana panjang putih yang sama seperti kemarin. Tanpa basa-basi, Henry pun langsung menghampiri dan menyapa Lucy, kemudian langsung menggodanya dengan jokes ala bapaks-bapaks. Namun, ada yang aneh. Bukannya tertawa, Lucy malah terancam, lalu menyuruh Henry pergi. Lucy yang merasa tidak mengenal Henry mengaku belum pernah bertemu dengannya, dan langsung meminta pertolongan dari Nick karena ia merasa terganggu. Mrs. Sue yang melihat itu langsung menarik Henry dan mengajaknya berbicara di luar. Ia lalu menjelaskan kondisi Lucy yang sebenarnya. Ternyata, Lucy mengalami kecelakaan mobil setahun yang lalu saat akan pergi memetik nanas untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Ayahnya mengalami sedikit patah tulang, namun Lucy menderita cedera serius pada kepalanya, yang mengakibatkan ia kehilangan ingatan jangka pendeknya. Lucy hanya akan mengingat seluruh kejadian di hidupnya sebelum kecelakaan itu terjadi. Ia tidak bisa menerima ingatan akan kejadian baru yang dialaminya setelah ia bangun dari tidurnya. Jadi, begitu tidur pada malam hari, ingatan Lucy hari itu akan terhapus secara otomatis.
Setiap bangun tidur, Lucy hanya akan mengingat kalau hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya, yaitu hari Minggu tanggal 13 Oktober. Dan mereka akan pergi berdua untuk memetik nanas. Dan Lucy akan datang ke kafe untuk sarapan karena ia mengira itu adalah hari Minggu, di mana ia terbiasa sarapan di situ. Jadi, Lucy sudah melakukan hal yang sama selama 1 tahun. Dan itulah mengapa Mrs. Su khawatir, karena ia sayang kepada Lucy dan tidak mau ada laki-laki yang memanfaatkan keadaannya. Scene berlanjut di mana Lucy pulang ke rumahnya. Ia langsung disambut sang ayah yang langsung memberikan nanas kepadanya. Lucy yang protes kenapa ayahnya tidak mengajaknya untuk memetik nanas bersama, langsung diajak pergi ke ruangan yang sudah dicat putih oleh ayahnya. Ternyata, Lucy adalah seorang guru kesenian dan ia senang sekali menggambar. Sang ayah yang sangat sayang pada Lucy tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena melihat kondisi anaknya. Setiap hari, selama setahun setelah kecelakaan, ia selalu menyeting semua kebiasaan yang Lucy lakukan, agar anaknya itu tidak merasakan hal yang aneh pada dirinya. Seperti nonton video American football yang ternyata hanya rekaman setahun yang lalu, dan meniup lilin ulang tahun bersama. Adiknya yang bernama Do juga mau gak mau berpura-pura merayakan ulang tahun ayahnya setiap hari. Dan bersama-sama menonton kaset video hadiah dari Lucy untuk ayahnya setiap malam. Setelah Lucy pergi untuk tidur, mereka pun membuang kue, merapikan kado, menyiapkan nanas, dan juga koran tanggal 13 Oktober untuk diberikan lagi esoknya kepada Lucy. Dan seperti biasa juga, ayahnya mencuci baju pink yang harus Lucy pakai dan mengecat putih lagi semua tembok di ruangan yang Lucy cat sebelumnya. Esoknya, seperti biasa, Lucy yang sudah ada di kafe langsung berusaha didekati lagi oleh Henry. Setelah ia minta izin sebelumnya dengan Sue dan Nick tentunya, ia menjelaskan kalau ia tidak bermaksud buruk kepada Lucy. Serangan pun mulai dilakukan Henry dengan jurus tusuk gigi andalannya. Ternyata ia tidak berhasil dan membuat Lucy kesal. Henry pun kalah taruhan dengan Nick lalu pulang. Bukan penjantan tangguh namanya kalau langsung menyerah. Esok paginya, Henry datang dan mencoba lagi dengan jurus baru. Walaupun gagal dan kalah taruhan lagi dengan Nick. Hingga akhirnya, Henry berpura-pura menangis karena tidak bisa membaca untuk menarik perhatian Lucy. Usahanya berhasil. Lucy pun akhirnya menghampiri Henry dan akhirnya mereka pun mengobrol. Ternyata Lucy tahu Henry hanya pura-pura tidak bisa membaca. Ia justru kesal kenapa Henry tidak berlanjut mengajaknya untuk kencan. Henry pun mengejar dan menyusul Lucy sampai rumahnya. Dan langsung dihadang ayahnya dan adiknya yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Mrs. Su. Henry yang hanya ingin meminta maaf langsung diusir oleh ayahnya Lucy dan menyuruhnya menjauhi Lucy karena ia mengira Henry akan mempermainkan Lucy saja. Henry sang pejantan tangguh tak menyerah. Esoknya, ia menunggu Lucy yang akan menuju kafe. Dengan berbagai trik seperti mobil mogok, menjadi petugas jalanan, ia lakukan hanya agar bisa bertemu dan sekedar membuat Lucy tertawa. Sampai ia menyuruh temannya Ula yang nyentrik untuk berpura-pura menjadi penjahat. Namun sialnya, Ula malah dihajar dan dikejar-kejar oleh Lucy yang dirasuki oleh setan Smackdown. Ternyata semua usahanya sudah diketahui oleh ayahnya Lucy. Ia lalu menyuruh Henry ke rumahnya. Ayah Lucy menunjukkan kalau Lucy ternyata merasakan rasa senang dan bahagia setelah bertemu dengan Henry. Singkat cerita, pada suatu hari, ada polisi yang menilang mobil Lucy karena masa berlakunya sudah habis. Di sini Lucy mulai menyadari ada yang aneh. Ia pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia akhirnya diberitahu kalau ia selama ini mengalami amnesia karena kecelakaan 1 tahun lalu.
Semua berkas, foto saat ia dirawat, semua ditunjukkan oleh ayahnya. Mereka pun pergi ke tempat dokter yang biasa menangani Lucy, agar Lucy dan Henry mengetahui keadaan sebenarnya. Ternyata, Lucy menderita penyakit yang dinamakan sindrom Goldfield, di mana ia akan kehilangan ingatannya pada hari itu setelah ia tertidur malam. Dalam hal itu, akan bersifat permanen dan sulit untuk disembuhkan. Bahkan kemungkinan terburuk, Lucy bisa seperti Tom yang ingatannya hanya akan bertahan selama 10 detik. Over in the North Door the other day. Hi, I'm Tom. Hi, I'm Tom. Yeah, watch yourself, Tom. Setelah semua terungkap, justru Henry semakin ingin menjaga Lucy. Ia pun memiliki ide dengan membuat video untuk ditunjukkan kepada Lucy setiap hari, agar Lucy bisa mengetahui apa yang telah terjadi padanya, kenapa ia bisa seperti itu, dan betapa Henry sangat menyayanginya, serta bagaimana usahanya mendekati Lucy, dan bagaimana orang-orang di sekelilingnya juga begitu mencintainya. Setelah itu dilakukan, kini lebih mudah bagi Henry untuk mencoba mendekati dan mengajak ngobrol serta bercanda dengan Lucy setiap hari. Henry kemudian mengenalkan Lucy kepada Joko si anjing laut. Nice to meet you. Masalah dimulai ketika Lucy mendengar keinginan Henry yang akan pergi ke Alaska untuk meneliti anjing laut di sana. Namun, karena Henry ingin menjaga Lucy, ia pun memutuskan untuk membatalkan perjalanannya dan berharap Lucy bisa pulih ingatannya jika ia bisa sering bersamanya. Namun dokter mengatakan kalau itu hal yang tidak mungkin terjadi. Siangnya Lucy menyusul Henry di tempat kerjanya dan ia mengucapkan terima kasih pada Henry karena ia satu-satunya pria yang bisa membuatnya jatuh cinta setiap hari kepadanya. Namun Lucy ternyata ingin putus dengan Henry karena ia tidak ingin menjadi hambatan terhadap karir dan kehidupan Henry, seperti yang terjadi pada ayah dan adiknya. Dan ia tidak akan memiliki masa depan jika tetap bersamanya. Walaupun Henry mengatakan ia rela melakukan apa saja demi bisa bersama Lucy, ia tetap bersikeras pada keputusannya. Mereka pun akhirnya berpisah. Lucy pun menjalani hari-harinya seperti biasa seperti saat sebelum bertemu Henry. Sementara, Henry masih sangat sulit untuk merelakan Lucy. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Alaska untuk meneruskan cita-citanya. Lucy sekarang tinggal di tempat penampungan orang-orang yang bermasalah dengan ingatannya dan mengajar mereka untuk menggambar dan melukis di sana. Sebelum berangkat, ayah Lucy menitipkan sebuah CD dan memberitahu kalau Lucy sudah mulai bernyanyi lagi, yang menandakan kalau ia sedang berbahagia. Di dalam perjalanan, Henry yang bernyanyi galau kemudian baru tersadar kalau ternyata ayah Lucy memberi kode untuk memberitahu kalau Lucy sedikit-sedikit mulai ingat kepadanya. Ia pun langsung putar haluan dan pergi menemui Lucy di tempat barunya. Sesampainya di sana, ia yang berpikir Lucy telah mengingatnya ternyata salah. Lucy sama sekali tidak mengingat Henry. No. Namun, ketika Lucy mengajak Henry ke dalam studio miliknya, ternyata di sana terdapat banyak gambar dirinya, mulai yang berbentuk sketsa hingga lukisan si kepala telur. Ternyata, walaupun Lucy tidak tahu siapa Henry, setiap malam ia bermimpi bertemu dengannya. Dan itu menjelaskan kalau ternyata di alam bawah sadarnya Lucy, ia sangat mencintai Henry, walaupun ia tidak tahu siapa laki-laki dalam mimpinya itu. Henry pun langsung mengungkapkan kalau ia tidak bisa hidup tanpa Lucy, dan begitu pun sebaliknya. Scene berlanjut, pada suatu pagi, Lucy terbangun dan melihat video rekaman itu lagi. Dan ternyata, Lucy dan Henry telah menikah serta memiliki anak. Yang lebih mengagetkan Lucy, ternyata ia dan ayahnya turut serta dalam perjalanan Henry ke Alaska. Mereka pun hidup bahagia. Nantikan film-film keren lainnya dari Wahana Cerita ya.
Jangan lupa subscribe, like, and comment ya jika kalian suka akan film ini. Sampai jumpa.